Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Selamat berjumpa dengan channel Dunia Ketenagakerjaan, channel yang akan mengupas seputar regulasi yang berlaku di bidang hukum ketenagakerjaan. Kami bukanlah yang terpandai dan paling menguasai di bidang hukum ketenagakerjaan, tetapi kami termotivasi untuk berbagi sedikit pengetahuan yang kami miliki yang mungkin bermanfaat bagi sobat dunia ketenagakerjaan semua. Pada episode kali ini, kami akan menayangkan paparan yang kami beri judul Bagaimana Membuat Surat Pengangkatan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa gerakkan jari-jarinya sob untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Sobat Dunia Ketenagakerjaan, untuk mengetahui perihal surat pengangkatan, terlebih dahulu kita harus memahami tentang hubungan kerja. Apakah itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai 3 unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, jika terdapat ketiga unsur tersebut, maka dapat dipastikan akan adanya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja ini terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dan dalam membuat perjanjian kerja dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Sobat Dunia Ketenagakerjaan, dilihat dari jangka waktunya terdapat 2 jenis perjanjian kerja. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu, biasa disingkat dengan PKWT. Tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu ini biasa dikenal dengan istilah karyawan tidak tetap atau karyawan kontrak. Dan yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, biasa disingkat dengan PKWTT. Tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini biasa dikenal dengan istilah karyawan tetap. Dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Dan apabila PKWTT ini dibuat secara lisan atau tidak dibuat secara tertulis, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan. Nah, Sobat Dunia Ketenagakerjaan, disinilah awal mula munculnya surat pengangkatan. Surat pengangkatan hanya wajib dibuat jika PKWTT dibuat secara lisan. Lalu, apa saja isi dari surat pengangkatan itu? Sobat Dunia Ketenagakerjaan, dalam membuat surat pengangkatan, di dalamnya sekurang-kurangnya memuat keterangan. Yang pertama adalah nama pekerja buruh, kemudian alamat pekerja buruh, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. Surat pengangkatan ini penting tidak saja buat pekerja, tetapi juga bagi pemberi kerja. Inilah nantinya yang bisa dijadikan pegangan untuk menghitung masa kerja manakala terjadi perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Contoh ini tidak baku ya, tetapi bisa dijadikan sebagai salah satu referensi saat membuat surat pengangkatan. Nah, dalam membuat surat pengangkatan, gunakanlah selalu kop surat resmi perusahaan. Biasanya di sana ada logo perusahaan dan juga alamat perusahaan.
Kemudian cantumkan judul surat, yaitu surat keputusan. Dan jangan lupa untuk memberikan penomoran surat. Jadi masing-masing surat tidak ada nomor yang sama. Berikutnya adalah menimbang. Di poin ini, sobat bisa menuliskan pertimbangan yang menyebabkan seseorang bisa diangkat sebagai karyawan tetap. Misalnya, hasil evaluasi masa percobaan ataupun hal-hal yang lainnya. Selanjutnya adalah mengingat. Di poin ini, sobat bisa menuliskan kebutuhan akan posisi tertentu yang akan diisi oleh karyawan yang bersangkutan, ataupun bisa juga hal-hal yang lainnya, tergantung kondisi dan kebutuhan perusahaan. Kemudian memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mengangkat sebagai karyawan tetap. Baru kemudian di bawahnya diisi identitas dan lain-lainnya, seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor induk karyawan, alamat, jabatan, dan besaran gaji pokok yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan. Kedua, bisa disampaikan begini. Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Hal ini bisa disampaikan demikian jika di perusahaan tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan tunjangan selain gaji pokok tersebut. Kemudian ketiga, misalnya disampaikan seperti ini. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Hal ini penting untuk disampaikan barangkali dalam membuat surat keputusan tersebut terdapat kekeliruan atau salah ketik dan lain sebagainya, sehingga masih bisa dilakukan perbaikan setelahnya. Kemudian sebagai penutup, dijelaskan surat pengangkatan ini ditetapkan di kota mana, pada tanggal, bulan, dan tahun berapa. Setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perusahaan, dan jangan lupa dibubuhi dengan stempel. Nah, demikian penjelasannya Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Serta nantikan terus tayangan-tayangan dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.